Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel kita, Asupan Channel. Oke, hari ini teman-teman, saya kedatangan tamu orang spesial. Kayak martabak dong. Oh iya, martabak ya? Enggak. Ini Beda. ada namanya Mbak Anissa Amelia Pangestu. Oh, Asli ya? mana ya Mbak? Asli pribumi sih. Oh, aduh, masa ada pribumi nih. Ini kayaknya nyambung dengan video kemarin nih tentang pendatang ya. Nah, by the way, asik by the way nih. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah. Tapi kadang otaknya gesrek sih. Gesrek tuh gimana tuh gesrek? Apa loading? Iya. Oh loading. Oke. Ya berarti udah gesrek lah. Apa? Lola. Oh Lola. Kalau gesrek apa? Agak sirit mereng. Oh. Ya, jadi gini. Pada malam hari ini malam sih ya. Ya, karena tadi sibuk, ada banyak teman juga kan mampir, jadi ya. Bentar. Emang punya teman? Alhamdulillah punya. Oh punya. Ya. Oke. Yang belum ada pasangan hidup aja sih. Oh. Dicari, mau ada yang berminat bisa hubungi CP di bawah. Enggak. Jadi kita mau bahas tema kita tuh bully. Karena sampai detik ini tuh masih banyak, baik itu SD, SMP, SMA ataupun kuliah tuh banyak orang yang saling membuli. Padahal ya kita sama-sama lahir itu ya dari rahim ibu ya kan. Dari Ya rahim masa wanita. dari rahim bapak ya. Iya kan. Intro dulu deh. Aduh, mbaknya suka bercanda. Ya, aku jadi suka. Oke. Nah, jadi gini, kan banyak yang apa ya? Kalau bullying itu rata-rata itu banyak yang frustasi loh. Bisa sampai dia bunuh diri. Ya tergantung tekanan bullyingnya. Terus juga tergantung yang dibully itu nerimanya gimana gitu kan. Nah, ini kan sesuai channel ya Mbak ya. Kan channel kita asupan antar sudut pandang nih. Iya. Nah, menurut Mbak Anissa sendiri itu bullying itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau menurut aku, bully kayak orang lain tuh sibuk banget ngurusin apa yang harusnya nggak mereka urusin sih, kayak lebih jatuhnya itu mereka kayak ngejatuhin orang lain loh. Ngejatuhin nih. Iya, kayak apa ya? Bingung. Karena gini loh, bullying itu kan nggak bully ya, bully itu dalam artian tuh ya oke dia menjelekkan, tapi kan menjelekkan bukan berarti dia ngejatuhin ya. Ada satu hal dia menjelekkan itu secara fisik. Tapi itu salah satu buat itu tahu ngejatuhin yang dibully secara nggak langsung. Tergantung tekanan berarti itu. Kalau dia Berarti benar tergantung sudut pandang. Nah, iya. Tuh. Terus, nah, bukankah kalau misalnya bully itu ya, itu bisa lebih kenanya ke mental, atau malah langsung kenanya tuh ke kejiwaannya loh? Bentar, mental sama kejiwaan bedanya di mana? Kalau mental itu cuma ngedown, tapi kalau udah kejiwaan tuh dia bisa gila, bisa frustasi, dia bisa bunuh diri. Kalau mental kan paling ngedown, terus dia ya kayak malu, itu bisa ke mental larinya. Ya malu. Kayak minder gitu. Minder, iya. Itu kan mental. Kayak gitu. Menurut Mbak gimana? Malah ketawa loh. Ya gitulah, merasa kayak sering ngerasa insecure, terus gimana ya, rasanya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata kalau udah dibully. Ya mohon maaf Mbak, agak keras dikit suaranya Mbak. Oh Iya.
Apa ya ngomong-ngomong. Aduh. Rasanya tuh kayak gimana banget ya kalau dibully, kayak bikin gimana ya, Bikin apa? Bikin pikiran. nambah pikiran gitu. Iya. Oh iya nambah pikiran. Mm-mm. Berarti ya kalau aku sih pernah ya dulu waktu SMP itu ya yang dibully itu fisik. Ya itu ya aku pendek lah, terus dulu kan aku banyak jerawat tuh. Ini sekarang ya Perawatan di mana, Pak? jangan nyebut merek. Oh. Lava Green. Itu udah nyebut merek. Ya jadi dulu tuh ya banyak lah yang jerawatan kayak gitu. Terus aku dulu sering botak tuh diejekin gitu kan. Ya menurutku ya tergantung menurutku ya itu tergantung aku nerimanya gimana loh. Apakah dia ngebully kita tuh sebagai ingin jatuhin kita beneran, atau itu hanya bagi kita itu supaya aku tuh bisa lebih dari dia loh gitu. Ya kan masih kembali ke ini kan. Iya, ke diri kita masing-masing. Itu kan menurut sudut pandangku, karena aku dulu juga pernah dibully. Bentar, tadi bahas jerawat. Emang kenapa sih kalau jerawatan? Iya, gini deh. Ya dulu kan SMP ya. SMP kan belum banyak jerawat dong otomatis. Soalnya sekarang pun kayak gitu, banyak orang ngebully orang yang jerawat gitu loh. Kayak mereka tuh bilang kalau nggak suka bersihin muka lah, pola hidup nggak bener lah. Padahal mereka tuh nggak tahu kita itu udah gimana, kita tuh udah modal banyak, udah buat nyembuhin jerawat, tapi mau gimana lagi, orang belum bisa normal gitu loh. Tapi kenapa mereka yang nggak berjerawat tuh kayak ngeliat kita yang berjerawat tuh kayak jijik gimana gitu. Iya, ya itu makanya. Itu kan kalau aku dulu bener-bener kayak apa sih, insecure ya zaman sekarang yang ngomong ya, insecure gitu kan. Kayak aduh, deketin cewek tuh jadi kayak apa gitu loh. Kayak aduh, aku mah jerawatan gitu kan. Dulu kan kalau SMP itu kan ya orang masih mulus ya. Iya. Iya kan, SMP kan masih berapa sih, 15 tahun. Paling ya kalau diejek juga paling hitam gitu. Iya, kalau hitam sih itu bukan bully ya, itu udah rasis. Kalau hitam. Oh. Ya aku sih alhamdulillah dulu nggak hitam sih. Aku dulu yang hitam juga diejek kayak gitu. Ya itu kan dalam bentuknya rasis kalau hitam, kalau menurutku loh ya. Karena bullying itu biasanya dia lebih terteranya ke fisik terus sama latar belakang. Iya. Rata-rata ke latar belakang. Kayak misalnya anak pungut kayak gitulah ya kan. Kok kayak podcast sebelumnya ya pembahasannya ya? Yang mana nih? Kamu nyebutin itu tahu? Yang sama iya tadi ini. Sama siapa? Sama Wulan. Enggak, aku nggak pernah nyebutin sama Wulan. Apa iya? Iya. Ya udah nanti ini dipotong. Jadi gitu. Ya menurutku ya itu emang ya nggak ada hubungannya sama warna kulit. Kalau bullying rata-rata tuh fisik, kayak gendut ya kan, terus jerawatan lah atau pendek lah, atau ya pokoknya apa yang kekurangan dari fisik. Bahkan dulu bulu banyak kayak gini bilangnya monyet. Coba bayangin manusia disamain monyet loh, binatang. Padahal ya kalau dari Tuhan kita juga binatangnya Tuhan gitu loh. Apa iya? Loh, kan makhluk hidup. Kita tuh binatangnya Tuhan. Oh. Cuman kelas kita lebih tinggi. Lebih sempurna lah ya. Iya, lebih sempurna. Kan kayak gitu. Nah, terus juga mungkin dari Mbak Anissa sendiri bisa ngasih bagus nggak sih membuli orang? Enggak. Ya, penjelasannya. Penjelasannya. Iya. Ngapain sih kalian ngebully orang lain gitu loh? Itu juga kita di mata Allah tuh sama, yang bedain itu cuma ketakwaannya, bener nggak?
Iya. Iya. Ya, lanjut. Terus juga kalian pernah nggak sih mikirin perasaan orang yang kalian bully? Kayak pernah nggak sih ngerasa kalian pernah dibully pasti kan? Gimana rasanya? Apalagi misal dibulinya tuh dalam banget, padahal ya gitu dah. Oh, Pasti berarti sakit pernah banget. ngalamin ya? Pembulian pernah ngalamin ya? Nah, Pernah. Oh. Itu dalam konteksnya seperti apa? konteks gimana? Iya, biasa kan bullying itu kayak aku tadi tuh, aku fisik loh. Kayak gitu. Kalau aku lebih ke ini sih, ke apa namanya? Tadi kamu ngomong Fisik, mental. mental, Oh. lebih ke mental, Konteksnya lebih ke mental ya. Ya lebih kalau dalam, lebih ya kalau misalkan dibully tentang jerawat gendut itu masih di atasnya lah. ya karena ada kenaknya mental sih. Mm-mm. Kalau mental tuh emang menurut aku sih berbahaya banget sih ya, karena kan juga apa ya? Mental tuh bisa ngerubah pola hidup mereka loh. Ibaratnya yang dia jalannya lurus ketika dia dibully sampai kena mentalnya tuh dia bisa berubah alur. Yang awalnya aktif terus jadi pasif, yang awalnya suka bergaul jadi pendiam, sama aja sih ya. Ya sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Kayak gitulah, kayak jadi lebih seneng menyendiri lah. Ya menyendiri ya kayak introvert lah ya. Mm-mm. Cara orang introvert. Cuman kan kalau menurut aku sih kasihan aja orang yang dibullying gitu loh. Kenapa harus dibully gitu? Iya, kenapa mereka tuh harus ngebully? Padahal kalau dipikir gini, dia ada ganggu apa sih sama kalian yang ngebully? Kok kalian sampai tega gitu ngebully? Padahal kasihan tahu. Ntar dulu. Iya juga sih. Iya Ya, kan? emang bener. Cuman kayaknya tadi bilang tega itu udah berkali-kali ya. Iya. Karena sakit coy. Oh. Sakit tahu dibully. Iya sih emang sakit. Apalagi sampai kena mentalnya tuh. Oh, pernah ngerasain nih kena mental ya? Pernah. Oh pernah. Jadi Tuh buat kalian Jadi aku tuh. tau lah betapa sakitnya dibully sampai ke mental tuh. Tuh buat kalian. Jangan pernah bully. Belum tentu kalian tuh sempurna loh. Apalagi sampai kena mentalnya. Tapi bully tuh sebenarnya berbagai macam, Iya. ya kan? Bully itu berbagai macam dalam artian ya bukan hanya fisik ataupun mental, bisa ya kayak bacotan orang gak jelas, ngebacot gitu kan? Ya itu juga salah satu bullying sebenarnya. Padahal mungkin maksud mereka tuh nggak ngebully ya. Kayak Ya konteksnya masih abstrak kalau dibilang ya. Dia ngomong kayak gitu tertujunya ke siapa? tapi ada orang yang terlalu perasa. Oh iya. Kayak ngomong awalnya tuh niatnya mau ngomong ke A, tapi B C D E F gitu kerasa. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau orang yang perasa loh. Oh iya. Kalau yang orang cuek bodo amat mah enggak. Ya karena dia ngebully tapi rata-rata yang abstrak gitu tuh biasanya di sosial media gitu loh. Kayak apa ya? Ngapain sih dia nulis kayak gitu? Terus ya kayak orang yang perasa ya pasti otomatis ngerasa bahwa yang dia bikin kayak gitu tuh ya ke diri kita gitu loh. Padahal kan sebenarnya kita nggak tahu dia tuh ngomongnya ke siapa, mentionnya ke siapa kan kita nggak tahu. Nah, jadi ya yang udah pernah ngerasain nih, enaknya gimana tuh orang yang digituin tuh? Nggak enak. Nggak enak. Iya, ya enaknya diapain? Dikemplangin kayak dijungkirin kayak? Kalau kataku sih mending diem aja sih. Doain aja biar mereka tuh sadar. Sadar apa nih? Biar nggak ngebully orang lain lah. Oh, Biar Allah aja yang ngingetin. ya betul sih. Karena gini, bully itu dari TK sebenarnya udah ada. Nggak dari TK. Dari mereka kecil pun.
kayak bayi baru lahir kan biasanya. Ya bayi baru lahir gimana mau ngebully bayi baru lahir? Enggak, biasanya ada iko pesek banget sih, enggak kayak Itu bukan bully. Apa? Kalau bully itu terus-terusan. Kalau kok pesek sih itu kan kayak komen loh. Tapi itu kan kalau orang tua masuknya ke itu pendapat. tapi kan nggak boleh kayak gitu seharusnya. Emang pernah dibully ya? Dibilangin pesek? Waktu bayi? Alhamdulillah mancung sih, meskipun separuh. Meskipun separuh. Aduh. Ya, jadi kalau menurut aku pribadi ya bully itu nggak bagus. Aku jujur aja, ya kalau bully temen dekat dan konteksnya tuh bercanda. Kita nggak tahu juga dia konteksnya tuh bercanda atau bener-bener ingin jatuhin kita. Tapi kamu nggak tahu orang itu sakit hati nggak kalau kamu ngebully? Tahu? Sakit hati nggak? Enggak. Yang kayak itu tuh yang waktu itu. Yang podcast pertama. Iya. Itu kan juga sering banget tuh. Tapi sebenarnya dia sakit tahu. Sakit sih, pasti sakit hati ya. Ya aku pun juga. Ya awalnya emang aku sering ngebully dia juga. Cuman ya lama-lama kepikir gitu loh. Kasihan gitu. Ya tapi kan kita ngebully itu konteks aku kan bercanda. Dalam artian bukan ketika dia lagi jatuh terus ku tinggalin. Iya kan? Itu juga ketika dia lagi apa ya kita up terus, kita backup terus kan kayak gitu. Cuman kan ada orang yang tuh ngebully terus ketika dia jatuh say goodbye gitu. Ditinggalin. Iya, ada. Ya itu biasanya emang betul-betul dia niatnya jatuhin. Lu udah jatuh, ya udah diketawain. Yang lebih parah itu kalau ngebully ngajak temen-temennya. Itu lebih parah. Bully apa nyindir? Bully sama sindir beda nggak sih? Ya beda. Oh beda. Beda. Kalau bully itu biasanya dia bully itu dia lebih lebih transparan. Dia ngomongnya belak-belakan. Kalau nyindir itu menyakitkan kalau gue bilang. Berarti kalau nyindir itu termasuk ngebully termasuk ke mental ya? Iya. Kalau nyindir itu dia emang udah bukan mainnya ke fisik, tapi langsung ke mental mainnya. Bahkan sampai ya orang itu bisa nggak kuat gitu loh. Kenapa sih harus nyindir, nggak ngomong langsung aja sama orangnya? Ya. Kalau kebanyakan kayak gitu, aku pun dulu pernah kayak gitu, sukanya nyindir gini. Sampai sekarang ya? Sekarang kayaknya enggak deh. Nggak nyindir. Paling nyindirnya tuh buat kayak bercandaan. Aku pun kalau nyindir orang sekarang di depannya kok, tapi ngomongnya sama teman yang lain. Ada orangnya di situ, tapi aku ngomongnya sama orang lain. Oh. Tapi orang yang disindir itu ada di situ dengar. Ya kalau itu sih kalau menurutku ya nggak masalah ya dia nyindir, tapi konteksnya nyindirnya tuh kadang kan nyindir tuh ada yang nyindir untuk kebaikan, kadang ada yang nyindir tuh karena kejelekan dia gitu. Kayak misalnya aku ada utang misalnya, atau kamu ada utang nih ya, kamu ada di situ, aku ngomong sama temenku, ada orang dia minjem duit segini, katanya mau balikinnya tuh ya 2 hari lagi, sampai hari ini nggak ada dibalikin. Padahal kamu di situ, itu kan nyindir yang jelek kan? Iya nggak? Iya, kayak ngebuka aib seseorang kan gitu. Kadang ada yang nyindir yang kayak gitu. Nah, mbaknya gimana? Pernah ngerasain nggak? Pernah, tapi nggak kayak kamu tadi. Oh, jadi gimana? Jadi lewat omongan orang ke orang. Itu gimana?
Coba bisa diceritain lah Gini nih. deh. Karena gini, kita kan di sini sudut pandang ya. Kita juga menceritakan apa yang pernah kita alami supaya teman-teman yang nonton itu juga jangan mengikuti hal itu gitu loh. Karena ya di channel kita ini kita silakan teman-teman ambil yang positif, yang negatif itu cukup tahu dan jangan dilakukan. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya apa? Pernah ngerasain? Pernah ngerasain? Pernah. Apa? Gimana? Coba ceritakan. Terus feedback buat kamu itu apa? Entah itu kamu jadi ngedown, entah itu kamu langsung frustasi kayak depresi atau jungkir balik gitu. Di sini pernah. Agak kuat dikit. Di sini pernah. Terus yang aku dapat dari sindiran itu ya pertama nggak langsung sadar diri, pertama ngerasa sakit hati dulu, ngedown dulu, sampai galau, sampai bad mood, terus baru dipikir. Kalau orang-orang kan biasanya dipikir dulu baru ngedown, kalau aku ngedown dulu baru dipikir. Kenapa ya orang-orang kok kayak gini sama aku? Iya, aku tahu aku salah, tapi kenapa sampai berlebihan kayak gitu? Itu sebenarnya kalau udah nyindir kayak gitu konteksnya tuh dua hal. Apa? Emang dia bener nyindir atau emang dia nggak suka sama seseorang gitu loh. Tapi yang bikin aneh gini, ada orang nggak suka, tapi nggak tahu nggak sukanya tuh kenapa, pengen aja nggak suka. Nah iya itu maksudnya tuh itu loh, dalam kayak kadang tuh ya mungkin dia hanya tahu dari satu hal. Dan ketika satu hal itu dia ngelihatnya bahwa itu jelek. Enggak kayak gitu. Kadang ada yang pertama lihat nih, kayak aku lihat kamu tuh, nggak suka namanya, langsung ngerasa nggak suka. Terus? Nggak suka aja. Terus jadi sebel. Terus aku ngomong sama, dia tuh nyebelin banget sih, gini. Kayak gitu contohnya. Padahal aku tuh belum tahu kamu, belum kenal kamu, tapi aku udah ada udah punya stigma seperti itu ya. Ya ngomong stigma angel banget. Bentar dulu, itu beneran? Iyalah. Awal dulu kayak gitu? Iya gitu. Nah terus sekarang kok bisa deket? Ya kan memang lagi sampingannya deket lah. Oh berarti sekarang masih ini ya? Apa? Masih ngerasa aku tuh nyebelin gitu ya? Ya Gak kan, suka gitu? Sekarang kan udah kenal. Oh udah kenal. Kan emang bagusnya gitu, kenalin dulu orangnya, jangan tahu dari orang lain. Oh iya bener, siap, betul. Nah gitu, tuh pelajaran. Jangan sekali-sekali kamu lihat tuh dari sampul, dari cover doang. Lo buka tuh lembaran buku itu dibuka, dilihat isinya. Kadang yang jelek juga belum tentu jelek dan yang bagus belum tentu bagus. Tapi yang bagus juga belum tentu bagus sih. Iya bener. Yang jelek belum tentu jelek, yang bagus belum tentu bagus. Ya udah. Iya. Tapi ada yang bagus tuh bagus. Yang enggak sih. Sebenarnya gini, yang jelek belum tentu jelek, yang bagus belum tentu bagus, yang jelek belum tentu bagus, yang bagus belum tentu jelek. Ada 4, kamu jangan ngurang-ngurangi. Okay. Jelek, sosok lagi, makin jelek lagi, kan ada. Udah bagus, terus juga dia bagus, kan ada kan? Ada. Ya tergantung dari itu sih, cara kita melihat dia tuh gimana. Ya, kita ngelihat teman itu seperti apa. Aduh, ini dari bully, larinya ke nyindir. Sebenarnya itu sampingan, karena saudaraan. Iya, karena bukan itu satu arah, karena sama-sama pasti ujungnya ke mental. Sama-sama ke mental. Dan sebenarnya sih untuk kalau bully ataupun sindiran nyindir sampai kena mental tuh biasa ya ngobrolnya sih sama pakar-pakar psikolog ya. Cuma kan di sini menurut sudut pandang. Nah teman-teman pasti punya sudut pandang sendiri tentang bully. Yang ini yang hobi-hobi ngebully orang nih,
hati-hati. Kamu tahu kan omonganmu itu harimaumu. Apa? Lidahmu harimaumu. Mulutmu harimau. Mulutmu harimaumu. Aduh, salah, mohon maaf. Grogi ya? Bukan grogi sih. Oh. Lupa. Nah, mulutmu harimaumu tuh. Kamu ngejek orang, tiba-tiba kamu bisa kayak gitu. Atau kamu punya keturunan bakal seperti itu. Iya. Maka jangan sekali-sekali ngebully orang. Ngebully aja diri sendiri. Tapi aku dulu pernah ngebully orang. Hah? Tapi aku dulu juga Udah pernah minta maaf belum? Enggak. Ayo mungkin udah dimaafin. Yang pernah dibully aku minta maaf ya. Iya, amin. Aku nggak sengaja. Iya, bukan. Buat yang pernah aku nggak suka juga aku minta maaf. Yang pernah ditolak juga nggak sekalian? Tolak apa? Tolak bala. Tolangin. Nggak mau minta maaf juga. Yang udah ditolak mohon maaf ya gitu. Tolak apa? Tolak apa kek? Ya, yang pernah aku sakitin aku minta maaf ya. Karena Iya, udah dimaafin. ya semoga sih udah dimaafin. Ya udah. Nah, kok malah jadi kirim-kirim maaf-maafan nih? Ini udah baik, udah melenceng jauh nih. Jadi ya kita balikin lagi ke konteks kita yang namanya bully. Sebenarnya bully itu menurut Mbak Anissa itu ya, kenapa ada bully gitu? Kenapa ada sindir menyindir, ada bully atau ngejek-ngejek yang bisa mengenai mental ataupun jiwa seseorang? Itu kenapa sih kok dia suka bully? Kan kamu katanya pernah ngebully juga nih. Atas dasar apa itu kamu suka? Karena merasa tersaingi. Gitu. Tersaingi? Maksudnya? Ya apa ya? Gitulah, kayak ngerasa kok dia bisa lebih dari aku ya gitu. Kan dulu kan lagi ngerasa ya sombong dikit lah. Tapi ya emang yang bully itu rata-rata itu banyak di SMA loh. Apalagi cewek nih. Enggak mesti di SMA. Di bangku perkuliahan pun banyak. Aku bilangnya awal mulanya itu pasti dari SMA. Atau cewek tuh sering bully. Enggak, dari SMP ngebully. Ih kok kamu gendut banget sih? Ih kok kamu hitam banget sih? Ih kamu jerawatan? Ih kok kamu ini? Kamu gini gitu. Kayak gitu. Ya bener deh. Emang Antemin yuk. nggak boleh. Nggak boleh ya. Ada gerakan basic mainnya. Kalau cowok mau mainnya ngantemin langsung. Bisa dicontohin nggak? Gimana? Ya nggak boleh. Masa contohnya sama cewek? Ya ngantemi dewek lah. Gitu. Oh kayak gitu. Gitu. Ya, berarti kan dalam artian nih, berarti bully itu kan ada faktor yang emang menunjang ke sana loh. Maksudnya dalam artian itu ada faktor pemantiknya. Iya kan? Ada. Berarti ya kalau secara penjelasan tadi ya tidak ada salahnya orang ngebully dong. Iya. Karena ada faktor pemantik. Iya sih. Kadang juga orang ngesindir itu karena yang disindir itu mancing-mancing. Kayak Oh ya. kayak dia itu kayak minta disindir loh. Kayak membuka pintu kita buat ngebully, ngejudge sama aja nggak sih? Ngejudge sama ngebully beda. Ngejudge ya apa sih ya? Apa sih? Ya gitulah. Ya, Masih satu kesatuan lah masih intinya. dalam ranah mereka lah, masih circle keluarga. Keluar. Iya, tapi kan berarti ya dalam konteksnya gitu nggak ada salahnya dong orang untuk ngebully. Ya lebih baik nggak usah deh, lebih baik diem aja. Kecuali kalau dia bikin kesalahan, kalian itu wajib ngingetin. Tapi ngingetinnya tuh baik-baik, nggak usah langsung gimana ya? Itulah, nggak usah langsung. Kalau kan gini nih ya, kalau misalnya bully itu ada pemantik kayak tadi deh, kamu kok
gendut segala macem. Kalau menurutku itu malah kenaknya itu dari mentalnya yang membuli loh. Ya kan, dari lingkungan dia hidup, apakah dia itu dijaga nggak sih tata krama secara berbicaranya, terus juga pola pikir dia bisa wajar nggak sih aku mengungkapkan hal itu kepada orang yang seperti itu kan, kayak gitu. Itu kan otomatis kembali ke yang ngebully ini. Ya kembali lagi kalau kita kita ulik lebih dalam, ya kembali lagi ke orang tuanya. Diajarin nggak sih? Iya, diajarin nggak sih untuk cara berbicara, untuk cara berpikir sebelum berbicara, itu diajarin nggak? Kayak gitu. Tapi kadang orang tua juga udah ngajarin, tapi emang anaknya aja yang susah dibilangin. Ya iya sih, banyak sih anak. Ya contohnya ini, nggak usah ngomongin orang lain lah, aku sendiri juga gitu dulu. Iya sama. Ya nggak Cuman usah. ya kan lama-lama kita kan kerasa gitu loh betapa. Oh bener ya kata orang tua kan kayak gitu. Oh ternyata bener loh, dulu orang tua tuh ngomongin kita kayak gini ya, ternyata kita sekarang ngerasain gitu. Jadi ya buat teman-teman yang nonton nih ya silakan kalian tuh dengerin kata orang tua, jangan sampai kalian nyesel di akhir. Soalnya penyesalan di akhir tuh nggak ada gunanya. Kalau penyesalan di awal ya. Kalau penyesalan siapa yang mau sih? Kalau iya, bukan itu. Kalau penyesalan di awal, lah itu ceritanya mau gimana nanti? Nah makanya. Belum terjadi udah nyesal. Lah ya makanya. Pasti kan terjadi dulu baru nyesal. Ya udah. Makanya didengerin dulu. Itu antisipasi supaya tidak terjadi. Dengerin kata orang tua. Kayak gitu. Kalau mau dilik lebih dalam lagi, kalian nggak nyanggup nonton 1 jam lebih. Boring nanti. Boring Len. Bosan lihatnya itu aja. Kota kalian nanti. Yang kalian lihat mukaku terus kan, pendatang kalian nih. Aku sekarang di Jawa. Nggak biar ngasilin duit nih kan, buat podcast. Walaupun kontennya ya masih standarisasi lah. SNI. Merek helm. AYT. Nggak boleh sebut merek di sini ya, lupa. Iya, sebut merek. Nah kayak gitu. Oke. Ada tambahan lagi mbak? Tambahin lah. Apa ya? Close statement. Ya gitu deh, kalian jangan suka ngebully orang, apalagi sampai kena mentalnya, kasihan. Bikin apa-apa tuh terganggu. Itulah pokoknya. Pasti kalian yang pernah dibully, disindir kayak gitu pasti ngerasain deh apa rasanya. Jadi kalau kalian udah tahu rasanya gimana, jangan kalian terapin ke orang lain juga. Kalian nyindir, ngebully itu jangan kalau bisa. Iya, betul. Ya itu sudut pandangnya dari Mbak Anissa bahwa ngebully itu tidak baik. Ya, dan tambahan dari aku, jangan pernah ngebully orang. Karena orang itu bisa lebih baik daripada diri lo sendiri yang suka ngebully. Gitu. Tapi hati-hati juga kalau misalkan kita ngebully, kayak kita ngebully nyindir, tapi beberapa waktu kemudian kalian butuhin orang yang kalian bully, malu pasti. Iya nggak sih? Ya iya sih benar. Iya. Betul. Malu, kalian pasti butuh seseorang lah. Iya. Karena kita makhluk sosial. Kita itu hidup dengan simbiosis mutualisme, Iya. saling membutuhkan. Kalau kalian suka membuli dan lu ngerasa lu paling sempurna, nggak ada yang mau teman sama lu, orang berpikirannya beda, kayak gitu. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam melihat situasi kalau ingin ngebully atau ngejek deh, dalam konteksnya bercanda. Hati-hati. Kadang ada orang yang kita emang kontak bercanda tapi dia baperan loh. Tiba-tiba profil WA-nya hilang. Enggak. Kalau gak hilang hitam. Terus kalau di chat nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Enggak bapak Itu tandanya bully kalian tuh kena loh ke dia loh. Hati-hati. Terus kalian minta tolong, minta tugas. Bro buatin dong
cuman dirit. Sakit nggak? Sakit nggak? Ditolak cinta aja sakit. Curhat Pak. Iya nggak curhat, maksudnya ditolak cinta aja sakit, apalagi minta tolong tugas cuman dirit. Lebih sakit kan? Besok kumpul lagi deadline. Oh, susah kan? Makanya jangan suka ngebully, kalau bisa tuh bantu temennya. Saling bantu Semangatin, membantu. support. Jangan jadi fighter doang, support juga perlu. Ya. Jangan jadi impostor. Among Us. Ngomong ya. Crewmate aja, jadi crewmate. Jadi crewmate. Tapi cocok ngebully itu berarti kalian calon-calon impostor. Kalian membunuh karakter seseorang. Tuh. Kalau misalnya crewmate, kalian membantu. Saling membantu. Saling membantu. Berarti bener ya? Among Us tukang bully berarti ya? Jadi orang bully itu harus dimusnahkan. Bukan dimusnahkan dalam artian dibunuh ya. Ya maksudnya tuh ya diubah pola pikirnya. Kayak gitu. Ya kita juga pernah ngalamin ngebully dan segala macam bla 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 lah. Nah pernah. Tapi ya menurut kita tuh nggak bagus. Jangan pula kalian ikutin. Kayak gitu ya kan Mbak? Ya. Betul. Sudah terwakilin semua? Apa mau disampaikan lagi? Enggak cukup. Cukup ya? Aku nggak mau menyakiti perasaan orang lain. Kenapa menyakiti perasaan orang lain? Ya kan kalau misalkan aku ngomong terus ada orang yang ngerasa padahal emang bukan buat dia kan nggak enak aku. Ya nggak apa-apa. Ini mau yang nonton umum. Kalau kalian ngerasa, ya jadikan itu pelajaran kalian. Kalau nggak ngerasa, ya udah. Diem aja. Diem aja. Ya bener kan? Tapi kalau beda lagi kalau orangnya tuh kerasa. Iya kalau ngerasa itu bukan berarti kalian disindir. Kalau kalian ngerasa, jadikan itu bahan pelajaran kalian. Ya, karena kan dari tadi berapa puluh menit kita jelasin loh, panjang lebar kali tinggi. Nah, itu kan udah jelas. Iya kan? Kayak gitu loh. Udah berapa banyak, udah berapa lama waktunya loh. Itu kan udah jelas kita ngejelasinnya seperti apa. Jadi ya kalau ngerasa kalian tersindir, itu harus jadi bahan pelajaran kalian. Oh berarti kalau misalkan aku disindir nih, itu jadi bahan pelajaran buat aku, biar aku nggak kayak yang dia omongin, apa gimana? Bukan, maksudnya gini loh. Ketika kamu disindir, ngerasa tersindir, kamu lihat konteks dia mau seperti apa. Dan gini, kamu ngerasa nggak diri kamu seperti itu? Kadang ngerasa. Tapi yang kamu lakukan itu bagus nggak? Ya kalau menurut aku bagus, tapi kan nggak tahu kalau. Nah kalau menurut kamu bagus, ya udah dibiarin. Tapi kalau menurut kamu itu jelek juga, aku salah dong berarti. Itu jadi bahan pelajaran. Ketika disindir tapi jelek, paham nggak? Iya. Tapi dulu kok aku yang jadi banyak bicara ya? Berarti aku salah. Emang kan disindir apa buku sampai salah? Ada deh. Apa tuh? Kepo. Loh nggak apa-apa kan yang nonton publik nih. Mana tahu teman-teman pernah ngerasa disindir seperti itu juga gitu loh. Padahal kita awal ngebully ya, bukan ngesindir ya. Iya, bahasannya. karena nih ngebully, ngesindir, ngejudge. Ya tiga kategori yang sama sih. Beda-beda tipis doang. Apa lah. Ya, begitu teman-teman semua yang nonton video kali ini. Terima kasih kalian sudah mau nonton, dan jangan lupa kalian ambil sisi hal yang positif. Hal positifnya. Ya, yang negatif kalian tinggalkan atau kalian buat jokes nggak masalah. Tapi yang positif diambil, bisa kalian terapkan, syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau enggak ya jadi jokes aja. Biar gabutnya itu ada faedahnya. Iya, nonton kalian berjam-jam itu kan gabut tuh.
ada faedah dikit lah, walaupun cuma 0,1% nggak masalah, ya kan? Nah, ya, terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Oke. Sekian dari saya. Kalau kalian mau mau bikin next video, request aja. Mau bahas apa? Bahas politik, bahas percintaan, bahas tentang bully lagi. Nanti beda orang lagi nggak masalah tentang bully, tenang aja. Biar tambah biar makin banyak sudut pandang dari orang tentang bully itu seperti apa. Mungkin malam ini sama Mbak Anissa, atau besok ntar mau bully dengan si siapa Pak Inem apa Juminten, terserah ya, Pak Ijo gitu. Ntar tulis aja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.